Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Putri Sakinah Syuhada. Saya Selvira Angelita. Saya Alexia Marcella. Saya Nur Fadila Siregar. Saya Putri Umaira. Saya Ferdi Falatu. Saya Siti Nabila. Di sini kami akan menjelaskan materi hukum adat. Enjoy! Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum perkawinan adat Melayu. Nah, yang pertama itu ada merisik. Merisik yaitu pertemuan antara perwakilan calon mempelai laki-laki dengan orang tua calon mempelai perempuan. Dalam proses merisik, kedua belah pihak menyampaikan maksud dan tujuan menggunakan pantun. Nah, yang kedua itu ada meminang. Meminang yaitu jika kedua keluarga sepakat, maka dilanjutkan ke proses meminang. Peminangan biasanya disampaikan dengan pantun dan pepatah, pepitih, serta diawali dengan ritual tepak sirih. Nah, yang ketiga itu ada berandam. Berandam biasanya salah satu prosesi pernikahan adat suku Melayu yang paling unik adalah berandam. Kegiatan ini dinilai menjadi ruang untuk membersihkan hati, pikiran, dan fisik. Kedua mempelai dari kemungkinan adanya kotoran atau hal-hal negatif yang melekat dalam diri, mereka kemudian dianjurkan untuk mencukur bulu-bulu seperti bulu-bulu tipis di bagian tekuk, pelipis, wajah, serta dahi. Sedangkan pihak mempelai laki-laki perlu mencukur rambutnya serapi mungkin. Bitalah merah indah di depan Puan, tolonglah katakan apakah Tuhan satu cincin dibayar tunai. saya akan menepati kewajiban saya. Selanjutnya ada berinai curi. Berinai adalah sebuah ritual menghias kuku jari tangan antara kedua mempelai. Tradisi ini juga berfungsi untuk penolak bala agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya. Bahkan, inai diketahui mampu memberikan keindahan dan memancarkan cahaya bagi kedua mempelai. Lalu yang kelima ada akad nikah, di mana sama seperti akad nikah pada umumnya, momen sakral ijab kabul yang dipimpin oleh seorang penghulu agama. Dihadiri oleh keluarga dekat, saudara, dan teman-teman. Dalam akad nikah diucapkan ijab kabul oleh mempelai lelaki dan dijawab dengan kabul oleh wali nikah oleh perempuan. Lalu yang terakhir ada resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan pada adat Melayu biasanya tersedia berbagai hidangan khas Melayu, hiburan, dan silaturahmi antar keluarga. Biasanya diadakan di rumah ataupun di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pernikahan. Tamu undangan biasanya memberikan hadiah atau berupa ucapan bagi kedua mempelai. Oke teman-teman, selanjutnya saya Feren akan menjelaskan sedikit tentang hukum kekeluargaan dalam Ambon atau dalam beberapa suku di Maluku. Nah, jadi hukum kekeluargaan dalam adat Ambon mengatur hubungan antar individu dalam keluarga dan masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan, warisan, dan peran dalam komunitas. Nah, salah satu prinsip penting dalam hukum ini yaitu disebut dengan mata rumah. Jadi, mata rumah itu adalah sistem keluarga besar yang menjadi satu unit sosial penting dalam masyarakat Ambon. Nah, semua anggota mata rumah memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan keluarga, menyelesaikan masalah internal, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya seperti salah satunya yaitu penyelesaian konflik. Misalnya ada masalah dalam keluarga seperti pernikahan atau perceraian atau sengketa harta diwariskan. Nah, itu secara musyawarah oleh tetua adat atau pimpinan mata rumah akan diselesaikan. Kedua itu ada pengelolaan harta warisan. Warisan dalam masyarakat Ambon seringkali dikelola
oleh kepala mata rumah yang dibagikannya sesuai dengan adat dan kebutuhan dari keluarganya masing-masing. Nah teman-teman, ada juga namanya hukum larful ngabal. Hukum ini berasal dari Maluku Tenggara tetapi berpengaruh luas hingga ke masyarakat Ambon. Prinsipnya meliputi yang pertama itu ada larful, lar berarti darah, dan full berarti tombak. Nah ini mengacu pada aturan yang menghindari pertumpahan darah untuk atau konflik dalam kekerasan dalam keluarga masyarakat. Yang kedua itu ada ngabal, nga berarti tali dan bal berarti ikatan. Ini melambangkan keteraturan, keadilan dan perdamaian dalam hubungan keluarga dan sosial. Nah teman-teman, hukum kekeluargaan di Ambon mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan dan keharmonisan dalam masyarakat. Meskipun ada pengaruh modernisasi, hukum ini tetap relevan dalam menjaga identitas budaya dan solidaritas komunitas. Nah, jadi teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai hukum kekeluargaan di Ambon. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kekeluargaan di dalam masyarakat Batak. Nah, hukum kekeluargaan di masyarakat Batak ini, khususnya di suku Batak Toba, memiliki ciri khas yang unik dan sangat dipengaruhi oleh tradisi serta cara hidup mereka. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang hukum kekeluargaan Batak dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, yang pertama itu ada sistem kekerabatan patrilineal. Nah, masyarakat Batak Toba mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, yang artinya garis keturunan dari ayah dalam kekeluargaan Batak. Nama dan harta biasanya diwariskan melalui anak laki-laki. Jadi, anak laki-laki menjadi penerus nama marga atau nama keluarga dan harta dari orang tua. Yang kedua yaitu marga. Nah, setiap orang di Batak memiliki marga yang menunjukkan asal-usul keluarga mereka. Marga ini penting dalam hubungan sosial dan interaksi antara keluarga. Yang kedua yaitu perkawinan. Nah, perkawinan ini di masyarakat Batak diatur dengan ketat, yaitu antara lain pernikahan jujur, yaitu agar pernikahan dianggap sah. Ada tradisi pemberian barang atau uang dari pihak laki-laki kepada keluarga dan perempuan. Ini merupakan tanda komitmen dan penghormatan. Yang kedua yaitu larangan menikah dalam satu marga. Nah, kenapa sih di dalam menikah dalam marga Batak itu dilarang menikah dalam satu marga? Dikarenakan anggota dalam satu marga tidak boleh menikah satu sama lain. Ini bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari masalah yang berkaitan dengan incest. Yang ketiga yaitu hukum waris. Nah, dalam hal waris, hukum di masyarakat Batak juga memiliki aturan khusus. Yang pertama yaitu pewaris utama, yaitu anak laki-laki tertua biasanya mendapatkan hak utama atas warisan dari orang tua. Harta seperti tanah dan rumah akan diwariskan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris secara langsung. Yang kedua yaitu ada hibah atau dari anak perempuan. Meskipun anak perempuan tidak berhak atas warisan secara langsung, mereka bisa mendapatkan pemberian atau hibah dari orang tua sebagai dukungan. Nah, yang kelima yaitu perubahan dan adaptasi. Seiring waktu, hukum kekeluargaan dalam masyarakat Batak juga mengalami perubahan. Yang pertama itu ada hak perempuan. Meskipun tradisi masih kuat, semakin banyaknya orang yang menyadari pentingnya hak-hak perempuan dalam hal kewarisan, beberapa keluarga mulai memberikan hal waris kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan. Nah, yang kedua yaitu pengaruh modernitas. Dengan perubahan sosial dan ekonomi, banyak generasi muda mulai mengadopsi nilai-nilai modern sambil tetap menghormati tradisi mereka. Jadi kesimpulan dari adat Batak ini yaitu hukum kekeluargaan di masyarakat Batak mencerminkan nilai-nilai budaya yang kaya. Meskipun terikat pada tradisi, ada ruang untuk perubahan seiring berkembangnya zaman. Memahami hukum kekeluargaan ini penting agar kita bisa menghormati warisan budaya sekaligus memenuhi kebutuhan kehidupan modern mereka. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya tentang adat Batak itu. Dalam perkawinan adat Batak Toba juga ada aturan tertentu yang harus ditaati dan hukumannya sangat tegas yang dianut oleh orang Batak sejak dulu kala. Tua masing-masing daerah berbeda-beda. Ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung dan dibuang atau diusir dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga. Dan namar padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga berikut ini: Sitorus Pane dan Nababan, Naibaho dan Lumban Toruan, Silalahi dan Tampu Bolon, Sihotang dan Toga Marbun, termasuk Lumban Batu, Lumban Gaol, Banjarna. Hukum kewarisan adat Batak. Hukum yang bagian integral dari sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat Batak yang memiliki kekhasan dalam mengatur pembagian harta warisan. Dengan sistem ini,
berarti hanya laki-laki yang menjadi ahli waris utama atau dengan kekerabatan patrilineal. Dalam konteks ini, anak laki-laki atau anak sulung memiliki hak utama atas peninggalan orang tua, sedangkan anak perempuan mendapatkan posisi dalam pemberian tertentu seperti ulos atau pemberian saat menikah. Kedudukannya, anak laki-laki akan menurunkan garis keturunan atau yang disebut dengan marga, sedangkan anak perempuan akan keluar dari keluarganya karena dia akan mengikuti suaminya. Jenis harta kewarisan seperti harta pustaka yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur seperti tanah adat atau ladang. Sedangkan untuk peran dan posisi raja adat, ia dilibatkan untuk memberikan keputusan dan menyelesaikan perselisihan. Dalam nilai-nilai filosofis, kelangsungan marga, anak laki-laki dianggap bertanggung jawab atas keberlangsungan nama keluarga dan kehormatan marga. Sedangkan keutuhan keluarga, meskipun hukum waris Batak terlihat memprioritaskan laki-laki, sistem ini juga bertujuan menjaga keharmonisan keluarga melalui upacara adat dan musyawarah. Tantangan dan perkembangannya, seiring perkembangan zaman, hukum waris adat Batak menghadapi tantangan dari hukum nasional Indonesia atau undang-undang perkawinan dan hukum perdata memberikan hak yang lebih merata antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran gendernya, dalam konteks modern, ada tekanan untuk memberikan hak waris kepada perempuan secara adil. Urbanisasi dan globalisasi, perubahan gaya hidup masyarakat Batak di perkotaan yang cenderung mengadopsi hukum nasional atau internasional. Hukum tanah adat di Minangkabau. Hukum tanah adat di Minangkabau mengatur kepemilikan tanah ulayat yang bersifat kolektif dan tidak dapat diperjualbelikan. Nah, jadi tuh tanah adat yang ada di Minangkabau itu dilarang banget untuk diperjualbelikan. Tanah ulayat dibagi menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama itu ada tanah ulayat nagari, yang kedua itu ada tanah ulayat suku, yang ketiga itu ada tanah ulayat kaum, yang keempat itu ada tanah ulayat rajo, masing-masing dengan penguasaan dan pemanfaatan yang diatur oleh pemimpin adatnya masing-masing. Pendaftaran tanah ulayat diatur melalui Perda nomor 6 tahun 2008. Namun kepastian hukum masih menjadi tantangan karena pengakuan hak ulayat sering tidak sejalan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah formal. Secara keseluruhan, hukum tanah adat di Minangkabau sangat berakar pada kearifan lokal dan filosofi matrilineal yang menempatkan perempuan dan keluarga sebagai pemegang hak utama atas tanah dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang hukum adat pidana Bugis. Hukum adat pidana Bugis didasarkan pada prinsip siri sebagai inti dari nilai sosial dan budaya. Siri sendiri memiliki arti mendalam dalam budaya Bugis yang mencerminkan konsep harga diri, martabat, dan kehormatan seseorang. Dalam konteks hukum adat pidana, siri menjadi acuan utama untuk menentukan pelanggaran dan penyelesaian konflik. Berikut ini adalah penjelasannya. Siri dalam hukum adat pidana Bugis. Yang pertama itu siri sebagai landasan moral. Siri melibatkan rasa malu dan kehormatan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis. Contohnya seperti penghinaan, pelecehan, atau perusakan nama baik. Lalu selanjutnya adalah jenis pelanggaran yang berkaitan dengan siri, yaitu yang pertama kehormatan yang hilang. Pelanggaran yang menyebabkan rasa malu mendalam seperti perzinahan, penghinaan, atau pembunuhan. Lalu ada juga sanksinya. Sanksi dalam hukum adat tersebut yang pertama ada sanksi moral, yaitu bisa berupa teguran, isolasi untuk pelanggaran ringan. Lalu ada sanksi material, itu bisa berupa denda atau ganti rugi dalam bentuk uang, barang, atau tanah. Lalu ada sanksi fisik berupa hukuman berat seperti pengusiran atau pembalasan yang setimpal, misalnya dalam kasus pembunuhan atau perzinahan. Lalu juga proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan musyawarah adat seperti melalui mediator adat atau pemimpin setempat seperti Arung. Lalu selanjutnya ada prinsip dari siri. Siri sendiri mendorong masyarakat Bugis untuk hidup dengan integritas tinggi. Prinsip ini dapat memicu konflik yang melibatkan pembalasan dendam, sehingga pentingnya mediasi adat menjadi sangat vital. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau lihat deh. Terima kasih. Serius di sini. Gak ada vibes lain. Langsung kaget. Soalnya Nah,
guys. Si batu menikam di Miau miau. Miau miau sensitivity. Jangan lupa nonton